Bapak Ibu tentunya seringkali mendengar istilah Scopus atau Web of Science atau lebih disingkat dengan WOS. Saya kira itu tidak jauh-jauh dari dunia kita, tapi apakah Bapak Ibu tahu bagaimana itu perbedaan antara Scopus dan Web of Science serta persamaannya? Mau tahu lebih jelas? Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan Scopus dan Web of Science. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apakah Bapak Ibu tahu perbedaan dan persamaan ya antara Scopus dan Web of Science? Saya kira Bapak Ibu seringkali mendengar bahwa artikel kita itu harus terindeks Scopus, bukan terindeks Scopus Bapak Ibu. Lebih tepatnya dia masuk di database Web of Science ataupun Scopus gitu. Jadi kalau indexing itu ya banyak sebenarnya. Saya lebih menyampaikannya secara database ya, database. Karena kenapa saya bilang database? Karena setiap jurnal-jurnal internasional yang katanya itu adalah terindeks Scopus, ya dia adanya di database Scopus. Jadi belum tentu juga ada yang database di Web of Science, belum tentu ada di Scopus ataupun sebaliknya gitu. Nah, yang perlu juga yang harus diketahui dulu bahwa Scopus dan Web of Science itu adalah dua database bibliografi ya, database bibliografi yang saat ini itu populer, yang banyak digunakan oleh para peneliti maupun mahasiswa dan profesional ya. Profesional dalam arti itu dia memang tugasnya ya cuma meneliti dan menulis aja gitu ya, untuk menemukan dan mengakses jurnal akademik dan literatur peneliti. Lalu manakah yang sebenarnya lebih baik nih di antara Scopus dengan yang Web of Science? Nah, kalau Scopus, saya cerita dulu, kalau Scopus itu adalah database bibliografi yang diluncurkan pada tahun 2004 ya oleh Elsevier, penerbit konten ilmiah teknis dan medis terkemuka ya, media terkemuka gitu. Nah, Scopus ini mengindeks lebih dari 24.000 jurnal dari seluruh dunia dan menyediakan liputan secara komprehensif ya, atau secara luas di bidang ilmu, teknis, kedokteran, dan ilmu sosial. Jadi, dia adalah database bibliografi, macam itu Bapak Ibu. Dan dia menampung saat ini sejak tahun 2004 itu sudah sekitar 24.000 jurnal. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di jurnal itu tidak, ketika misalnya masuk di database web Scopus itu bukan berarti dia terindeks Scopus gitu. Ada banyak indexing yang lain ya, kayak seperti Thomson and Reuters, Springer, kemudian Emerging Source Citation Index ya, Size Citation Index Size Citation Index Extended gitu. Jadi banyak sekali gitu. Tapi mereka semuanya masuk di database Scopus. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan Web of Science? Kalau Web of Science itu adalah database bibliografi juga yang diluncurkan pada tahun 1960 oleh Clarifier Analytics. Jadi dia lebih tua daripada Scopus tadi, di mana pimpinan global dan menyediakan wawasan yang analitik terpercaya untuk mempercepat ya laju inovasi. Jadi tergantung dari ininya ya, tergantung dari si penggunanya gitu ya. Kalau saya lebih sukanya yang Web of Science. Kalau saya lebih sukanya Web of Science. Kalau Web of Science itu dia menyediakan informasi jurnal itu termasuk indexing apa itu ada gitu. Yang selama ini yang saya pakai gitu, berbeda dengan yang Scopus. Nah, Web of Science ini mengindeks lebih dari 20.000 jurnal dari seluruh dunia dan mencangkup dari 100 juta catatan termasuk artikel jurnal, makalah conference ya, makalah conference, kemudian ada bab buku dan paten. Nah, itu yang tidak ada di Scopus.
tidak ada di Scopus. Nah, kalau di Scopus itu ya rata-rata semuanya jurnal. Kalau buku ada tapi jarang. Tapi kalau yang di mana? Yang di database-nya Web of Science itu baik buku, kemudian conference, kemudian paten itu semuanya ada. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya perbedaan antara Scopus dengan Web of Science? Nah, perbedaan antara Scopus dan Web of Science ini kita melihat dari beberapa segi. Misalnya ya, ada yang dilihat dari cakupannya. Kalau Scopus cakupannya ya tentunya dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang Web of Science. Kemudian data kutipan juga jauh lebih luas Scopus daripada Web of Science. Kalau matrix, nah ini matrix yang pernah saya bahas ya, kalau semua jurnal itu punya yang namanya scan matrix ya. Kalau matrix itu untuk Scopus itu jauh lebih luas dan mengevaluasi dampak penelitian. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya di sini matrix itu seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di jurnal-jurnal saya di video-video saya yang terkait dengan jurnal internasional. Kemudian alat kolaborasi. Nah, kalau alat kolaborasi ini juga Scopus itu lebih banyak menyediakan dibandingkan yang Web of Science. Nah, jadi kalau kita melihat database-nya di Scopus itu banyak sekali peneliti-peneliti yang memang kolaboratif. Sedangkan kalau di Web of Science itu ada yang bahkan yang penulisnya ya hanya cuma yang satu departemen misalnya atau satu universitas gitu. Kemudian kalau akses secara terbuka itu Scopus itu lebih banyak menyediakan akses secara terbuka dibandingkan dengan Web of Science. Kenapa demikian? Kalau kita berlangganan Web of Science itu tidak semua jurnal itu bisa kita akses ya. Paling dia hanya cuma menampilkan abstraknya, tapi tidak bisa kita download semacam itu. Terutama kalau memang meskipun universitas itu sudah berlangganan dengan Web of Science ataupun Scopus, tetapi ada kalanya dia tidak juga bisa di-download, terutama kalau yang jurnal-jurnal yang baru ya, terutama kalau di Web of Science gitu. Nah, lalu persamaannya apa antara Scopus dengan Web of Science? Setidaknya ada 4 persamaan di sini. Jadi ada yang pertama, kedua platform ini menyediakan akses jurnal untuk akademik dan literatur penelitian. Kemudian yang kedua itu, kedua platform ini memberikan informasi kutipan yang secara terperinci ya dan terpercaya. Yang ketiga, kedua platform ini menawarkan matriks untuk mengevaluasi dampak penelitian. Kenapa demikian? Kalau kita memperhatikan ya, setiap jurnal itu punya yang namanya impact factor jurnal atau jurnal dampak ya. Kemudian yang keempat, itu adalah kedua platform mencangkup berbagai bidang ilmu pengetahuan ya, termasuk teknis, medis, dan sosial gitu. Jadi itu adalah penjelasan singkat apa itu Scopus, apa itu Web of Science. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.